Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anugrah Ananda Nauli Siregar dari mahasiswa Universitas Mitra Indonesia. Kali ini saya diberi kesempatan untuk berwawancara dengan Ketua Yayasan Universitas Mitra Indonesia dengan Bapak Dr. Haji Andi Surya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Selamat siang, Pak. Siang. Pertanyaan mendasar nih, Pak, dan banyak yang ingin tahu. Bapak ini asli dari mana sih? Oh ya, ya ini Mas Nauli ya, Iya, Pak. mahasiswa Umitra Iya, Pak. di Fakultas Komputer ya. Selamat ya. Berkreasi untuk mewawancara tokoh-tokoh yang dianggap bisa memberikan masukan ya. Iya, Pak. Pertama kalau ditanyakan asal tadi ya, Iya, Pak. asal Pak Andi Surya dari mana sih? Kalau asal dari kedua orang tua saya, bapak saya itu dari Jawa Timur, ya. Beliau itu adalah seorang purnawirawan TNI AD, ya, yang berjuang di daerah Sumatera Utara. Jadi di Sumatera Utara, kemudian masuk ke Aceh. Beliau TNI AD yang juga memiliki bintang gerilya ya, dan sudah almarhum dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Lampung karena masa tua beliau itu ibu dan ayah saya ikut saya ya. Tapi saya lahirnya di Banda Aceh ya, karena orang tua saya, bapak saya itu bertugas di Banda Aceh dan ibu saya asalnya dari Sumatera Barat. Nah gitu, jadi menikah di Medan. Setelah menikah kedua orang tua saya pindah tugas di Banda Aceh, lahirlah saya di situ. Nah, itu kira-kira kalau ditanya asal muasal Pak Andi dari mana kan gitu. Jadi dari Jawa Timur, ya orang tua laki-laki dan orang tua perempuan berasal dari Sumatera Barat gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, Pak, jenjang karir Bapak dari SD sampai sekarang menjadi Ketua Yayasan Umitra itu gimana tuh, Pak? Ya saya tentunya waktu kecil karena saya lahir di Banda Aceh. Dari mulai SD sampai dengan perguruan tinggi S1 itu saya menyelesaikan studi saya di Banda Aceh. Kemudian saya keluar dari Banda Aceh tahun 90 awal ya. Saya pindah pertama pernah di Medan, kemudian juga saya terakhir ke Banda Aceh ke Bandar Lampung tahun 90 awal itu kalau nggak salah. Kemudian saya juga pernah di Jakarta beberapa tahun, dan setelah itu saya balik ke Lampung, dan pada saat itu saya bekerja di sektor swasta ya, hampir 7 tahun lebih ya. Kemudian saya membangun Yayasan Mitra Lampung, yang yayasan ini adalah diutamakan bergerak di bidang dunia pendidikan. Makanya ketika kita lahirkan yayasan ini tahun 95, kemudian tahun 96 kita sudah mulai bergerak untuk membangun perguruan tinggi yang pada awalnya adalah sebuah akademi, yaitu Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Mitra Lampung itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, tujuannya berdiri Umitra itu apa gitu, Pak? Iya. Perguruan tinggi swasta ini sesuai dengan undang-undang ya, undang-undang pendidikan tinggi itu sebetulnya dikhususkan adalah untuk membantu pemerintah dalam rangka untuk memeratakan pendidikan. Karena kita tahu dengan terbatasnya anggaran negara untuk membuka sekolah-sekolah, apalagi sekolah-sekolah tinggi ataupun perguruan-perguruan tinggi, ini kan memerlukan modal yang besar. Tidak cukup hanya PTN saja yang bisa berkiprah, tetapi diharapkan masyarakat juga bisa ikut berkiprah di dalamnya, sehingga masyarakat juga ikut memajukan lembaga perguruan tinggi atau strata pendidikan tinggi, dan saya masuk di dalamnya. Artinya misi daripada Yayasan Mitra Lampung yang diaplikasikan dalam bentuk perguruan tinggi yang awalnya adalah AMIK ya, AMIK Mitra Lampung, kemudian berkembang menjadi beberapa sekolah tinggi dan sekarang menjadi universitas. Pada intinya adalah kita ingin ikut membantu pemerintah dalam hal untuk
memeratakan pendidikan di Republik kita ini, khususnya di Lampung dan Bandar Lampung. Gitu. Untuk fakultas pertama di Umitra? Ya, awalnya pada saat itu karena yang paling dibutuhkan, kalau menurut saya ya, tahun 95-96 itu adalah pada saat itu lagi booming-boomingnya IT, ya, IT di bidang komputer. Maka pada saat itu yayasan melakukan upaya untuk mendapatkan izin penyelenggaraan perguruan tinggi ataupun akademi di bidang komputer. Makanya kita bangun Akademi Manajemen Informatika Komputer yang saat ini di Universitas Mitra Lampung itu menjadi Fakultas Komputer. Jadi itu yang pertama, berdirinya program studi ataupun basis ilmu di Universitas Mitra Indonesia. Setelah komputer kita membangun ilmu ekonomi dan bisnis, ya. Di situ ada A2M, ya, Akademi Manajemen dan Akuntansi, ya. Kemudian juga ada Sekolah Tinggi Ekonomi pada saat itu, baik D3 maupun S1. Lalu yang ketiga adalah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan atau STIKES, ya, pada saat itu. Dan ketika kita merger sekolah-sekolah tinggi ini dari AMIK kemudian sampai sekolah tinggi, kita merger menjadi satu, itu kita tambah satu fakultas lagi, yaitu Fakultas Hukum. Makanya sekarang ini di Universitas Mitra Indonesia itu ada 4 fakultas, ya, Fakultas Komputer, Fakultas Ekonomi Bisnis, Fakultas Ilmu Kesehatan, dan Fakultas Ilmu Hukum, gitu. Nah, untuk yang membedakan atau kelebihan dari Umitra itu untuk dari kampus swasta lainnya, terkhusus di Provinsi Lampung, gitu, Pak? Ya, itu pertanyaan yang bagus, ya. Karena kita juga harus mempositioningkan perguruan tinggi Umitra ini menjadi sebuah perguruan tinggi yang menjadi alternatif dari masyarakat Lampung, ya. Yang paling utama, kita berusaha untuk membuat Universitas Mitra Indonesia ini atau Umitra ini adalah universitas yang betul-betul menyelenggarakan perguruan tinggi sesuai dengan kaidah-kaidah yang menjadi aturan negara, yang di dalamnya ada undang-undang dan peraturan-peraturan menteri, ya, itu kita laksanakan. Artinya kita berpegang teguh kepada quality atau kualitas. Tetapi barangkali kalau membedakan antara satu dengan yang lainnya, kita berusaha untuk membentuk sebuah perguruan tinggi di mana pembiayaannya itu tidak terlalu mahal, ataupun yang disebut dengan hemat. Ya, barangkali kalau dilakukan semacam survei kepada perguruan tinggi, terutama swasta di Lampung, kita pada level biaya kuliah yang mungkin lower, ya, tidak terlalu mahal, karena kita berupaya untuk bisa membantu masyarakat yang terendah sekalipun untuk bisa menjangkau perguruan tinggi, yang tujuannya adalah memeratakan perguruan tinggi, dan diharapkan anak-anak kita di Lampung ini bisa menjadi orang-orang yang profesional, yang bisa menjangkau kuliah di perguruan tinggi dan mendapatkan keahlian di situ. Itu, Mitra. Seberapa penting sih arti pendidikan menurut Bapak? Ya, kalau menurut saya, pendidikan itu sangat penting, ya. Pendidikan itu yang bisa membedakan antara satu dengan yang lain. Antara satu manusia dengan yang lainnya itu bisa dibedakan dari tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang. Maka dengan pendidikan yang lebih baik, dengan pendidikan yang lebih berkualitas, dengan pendidikan yang lebih tinggi, dapat dipastikan kesejahteraan seseorang itu akan lebih baik daripada mereka yang tidak berpendidikan. Meskipun banyak juga insan-insan yang tidak melanjutkan studi ke perguruan tinggi, mereka sukses dalam hidupnya. Tapi dengan mereka masuk ke perguruan tinggi, ikut mendidik diri mereka di dalam sebuah lembaga, khususnya di Umitra, harapannya adalah akan menambah kualitas daripada sumber daya manusia yang ada. Dan ketika kualitas sumber daya manusia yang ada itu muncul dalam diri seorang dengan dididik yang lebih baik, maka dia akan mendapatkan kehidupan masa depan yang juga akan semakin baik, semakin cerah. Jadi penting pendidikan bagi manusia. Gitu. Apa pendapat Bapak tentang pendidikan di Provinsi Lampung? Saya rasa cukup maju, ya.
khususnya di dunia perguruan tinggi ini ada sekitar 90-an ya perguruan tinggi swasta di Lampung, dan ada 3 atau 4 perguruan tinggi negeri. Ini sangat berkembang ya, apalagi Lampung ini sebagai wilayah paling utara daripada Pulau Sumatera yang berdekatan langsung dengan DKI Jaya ya. Dan tentunya sebagai pintu gerbang ini, pendidikan kita ini cukup maju dibanding dengan beberapa daerah yang lain. Nah, dilihat dari apa? Pertama, perguruan tinggi yang ada di Lampung ini kan hampir rata-rata sudah terakreditasi. Ada yang A sedikit lah ya barangkali ya, tapi yang B rata-rata sudah terakreditasi, dan ada yang C. Dan ini merupakan satu perkembangan yang baik ke depan ya. Artinya Lampung bisa menjadi sentra daripada pusat pelayanan pendidikan tinggi. Jadi orang-orang di Sumbaksel ini ya, yang ingin mencari perguruan tinggi yang terbaik itu bisa saja ke Lampung. Seperti UMITRA. UMITRA kita akreditasi institusinya sudah pada posisi baik sekali atau dalam posisi B. Ya, belum semua perguruan tinggi swasta yang bisa meraih akreditasi seperti itu, tapi UMITRA sudah pada posisi B. Kemudian rata-rata program studi yang ada di dalamnya itu adalah B, ya. Maka oleh karenanya UMITRA ini menjadi salah satu pilihan ya dari masyarakat Lampung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia mereka, dan orang tua maupun si calon mahasiswa itu cukup memberikan apresiasi yang baik kepada UMITRA, ditandai dengan setiap tahun banyaknya jumlah mahasiswa yang mendaftar ikut menimba ilmu di perguruan tinggi atau Universitas Mitra Indonesia ini. Untuk kedepannya, kiat-kiat yang akan Bapak lakukan untuk perubahan pendidikan yang lebih baik lagi di UMITRA? Oh ya, tentu kita tidak boleh berpuas diri ya. Meskipun kita merasa bahwa perguruan tinggi ataupun Universitas Mitra Indonesia ini sudah berjalan pada track yang tepat sesuai dengan undang-undang ya. Tapi memang saya sebagai ketua yayasan harus membawa kampus ini lebih baik ke depan, lebih efektif ya, lebih efisien dan lebih berkualitas. Ada 3 hal yang tentunya menjadi konsen daripada yayasan untuk mengembangkan universitas ini. Yang pertama adalah bagaimana kita terus melanjutkan studi lanjut dari dosen-dosen yang ada, meningkatkan kapasitas, kualitas daripada dosen-dosen. Dari S2 mereka menjadi S3. Nah, itu kita sudah lakukan itu, beberapa dosen-dosen yang berkualitas kita sekolahkan. Yang kedua adalah kita membentuk sistem perkampusan yang lebih efisien dan efektif di dalamnya. Sistem ini terdiri dari sistem akademiknya, ya kan, sistem pelayanan kemahasiswaan, sistem keuangannya, dan sistem sumber daya manusianya. Di dalamnya kita berusaha untuk membuat lebih efisien lagi, lebih melayani, karena kita ingin bahwa mahasiswa yang kuliah di Mitra ini akan mendapatkan pelayanan yang terbaik dari kampus kita ini. Dan yang ketiga adalah meningkatkan sarana dan prasarana. Nah, sebagai pembuktiannya tahun ini kita insya Allah sudah menyelesaikan pembangunan gelanggang olahraga mahasiswa atau gelanggang mahasiswa. Kita juga membentuk satu ruangan amphitheater atau auditorium yang bertingkat itu yang sangat nyaman sekali nanti, ya kan. Kemudian juga ruang-ruang diskusi dan seminar, kemudian ada masjid juga di dalamnya, kemudian ada area serbaguna ya yang bisa digunakan oleh mahasiswa menjadi tempat yang terbaik untuk mereka untuk mengembangkan diri mereka ke depan. Jadi pada intinya saya selaku ketua yayasan terus melakukan upaya pembenahan, upaya perubahan-perubahan yang signifikan kepada UMITRA dalam 3 hal tadi ya. Pertama, sumber daya manusia kita tingkatkan terus, sistem kita perbaiki agar melayani dengan lebih baik. Yang ketiga adalah bagaimana kita terus meningkatkan sarana dan prasarana kampus untuk mahasiswa UMITRA. Baik, terima kasih Pak waktunya. Sekian wawancara dari kami, semoga dapat memotivasi dan dapat membuat semangat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.